Pas udah sholat maghrib, jujur gue agak merinding. Udah selesai sholat lah, atiyatul terakhir, cewek teriak. Nah pas udah suara teriak itu, ternyata bukan gue doang yang denger. Hampir semuanya tuh yang Hampir masjid. semua. Iya. Akhirnya satu orang lari buat ngecek ada apa sih. Pas dia ngecek ke camping, ya benar. Dia udah gendong sini. Gue bingung karena posisi gue takut dan gue nggak bisa gendong itu. Ini dipaksa tuh sama ibu itu kan. Pas gue gendong, gue banget, takut banget gue, merinding. Lagi gue gendong yang tadi awal tiduran, dia melototin ke gue senyum. Serius? Jujur ya, tadi gue motong, gue beneran merinding gue dengerin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen wajib yang selalu ditunggu. Segmen yang membuat kita merinding bukan karena pendingin ruangan, tapi karena bisikan-bisikan dari sudut gelap rumah. Inilah cerita serammu. Kembali lagi bersama kami, Tajuk Misteri. Kali ini saya nggak sendiri, kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang kita akan mendengarkan ceritanya, yang tentunya ceritanya inspiratif, dan juga kita akan mendengarkan bagaimana kisah-kisah horor dari salah satu narasumber kita ini. Tapi sebelum itu, ya, saya sebagai host mengajak kalian untuk jangan lupa follow, like, dan subscribe channel ini agar bisa memberikan hiburan-hiburan yang menarik tentunya dan juga bisa menemani malam Jumatmu. Oke, langsung aja. Kali ini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama salah satu narasumber. Oke, bisa dikenalin Mas, siapa namanya? Baik, nama saya Teguh. Saya dari Kota Tangerang. Saya nggak berani nyebut secara detail karena menurut saya itu privasi diri saya sendiri. Baik. Sudah perkenalannya? Jadi Mas Teguh. Iya, saya Oke. Teguh. Mas Teguh ini dari Tangerang dan kalau boleh tahu sebelum kita lanjut ke cerita, Mas Teguh ini kesibukannya apa? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Sekarang semester berapa, Mas? Saya semester 5. Semester 5 ya. Ya, dikit lagi lah. Dikit lagi, 2 tahun benar. lagi sekitaran. 2 tahun lagi ya. Semangat Mas ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Mas Teguh ini akan berbagi cerita dengan kita, tentunya cerita-cerita hal horor pastinya, yang dimana kita akan mendengarkan bersama-sama gimana pengalaman horor yang didapatkan Mas Teguh saat mengalaminya tersebut. Baik Mas, bisa diceritakan nggak waktu itu? Apa hal horor atau kejadian apa yang mungkin membuat Mas Teguh sampai sekarang itu masih teringat akan hal itu? Jujur ini sih, apa ya, ini kejadian udah lama banget. Itu kejadian pas gua masih SMA. Sorry ya, gua ngomongnya gua lu nggak apa-apa ya? Mas. Aman berarti nih? Aman. Jadi itu waktu gua masih SMA kelas 1 kalau nggak salah. Dulu kan ada yang namanya LDKS ya, Iya, betul. latihan dasar kepemimpinan siswa. Siswa. Nah itu posisi gua masih SMA kelas 1 dan waktu itu ibarat kayak masih apa, kalau mahasiswa maba, kalau ini yang sekolah apa? Ya, mungkin di ospek anak-anak baru. Ya mungkin aspek kayak gitu, tapi itu lebih ke perkemahan waktu itu. Hampir sama kayak Persami, tahu nggak Persami? Tahu. Ya seperti itu. Nah waktu itu gua sama teman-teman gue itu sebelum hari hanya, gue lupa itu hari apa berangkatnya, tapi gue masih inget banget itu Hamin 2 sebelum gua berangkat, gue nyiapin barang-barang kan, nyiapin bambu, nyiapin segala macem. Bambu kan kayak buat apa, kalau di pramuka itu kayak buat toya, tau nggak? Yang buat Tandu. iya buat tandu segala macam itu gue nyiapin Hamin 2. Jujur dulu tuh gue masih apa ya, dibilang masih demen hal-hal negatif, kayak gue suka nyari-nyari hal-hal yang menurut gue itu
mitos gitu. Mito. Gue suka. Terus Oke. gue nyari bambu, gue potong-potongin bambu. Ya gue ingat waktu itu ada orang tua gue lah itu ngomong jangan ngambil bambu di situ. Ya, karena gue orangnya bodo amat, ya tetap aja gue tebang bambu kecil tuh, gue tebang-tebangin. Amin satu itu aman. Nah, waktu itu pas berangkat tuh dulu naik ini ya, naik mobil truk. Mobil truk. Ya, jadi Truk TNI atau gimana? bukan truk-truk inian. Truk ya truk pada umumnya gitu, Oke. yang losbak, yang kuning gede. Jadi tiga kelas itu satu mobil. Oke. Satu mobil tuh penuh kan. Ada yang naik di pinggir, ada yang naik di pala tuh kan. Iya. Jadi kayak BM-an. Betul. Nah, udah BM-an dari pagi sampai siang itu aman. Lancar, nggak ada kendala, nggak ada masalah apapun, itu udah benar-benar enak banget. Gue baru ngerasain indahnya camping kali ya. Karena kan dulu gue sebenarnya itu pertama kali gue camping. Dan lokasinya itu aman gak ya? Gue sebutin. Disamarkan aja mungkin, Mas. Mungkin gue kasih nama desanya aja kali ya. Iya. Nama desanya itu Kohot. Oke. Kohot, ya. Dulu itu di Kohot itu masih inilah ya, masih banyak hutan-hutan. Nggak kayak sekarang. Sekarang tuh Kohot udah banyak bangunan-bangunan rumah, udah banyak fasilitas-fasilitas umum. Sekarang bagus lah, nggak kayak dulu. Nah, singkat cerita, sore ke maghrib. Ya, tadi kan dari pagi ke siang. Sekarang dari sore ke maghrib. Itu juga aman. Nah, suatu ketika itu apa sebutannya, kepala sekolah lah ya, atau kepala pembimbing itu nyuruh siswa-siswa itu buat nyari kayu bakar. Nah, itu dibagi kelompok kan. Satu kelompok itu kalau nggak salah ada 7 atau enggak 6 atau enggak 7 orang. Oke. Gue ke bagian kelompok itu cuma 5. Gue nyari kayu bakar. Gue ke sungai. Kan di Kohot itu ada sungai yang alirannya itu ke Tanjung Kait. Oke. Itu masih satu jalur gitu. Gue nyari di area sungai sambil ngerokok. Gimana sih zaman SMA kan? Betul. Kita ngumpet-ngumpet ngerokok, belum boleh lah ya. Gue ngerokok, gue sambil nyantai ngopi di situ sambil nyari-nyari kayu. Dapat kayu. Waktu itu dapat 2 ikat, kalau nggak salah 2 ikat atau 1 ikat. Gue bawa ke area camping gue. Nah, pas selesai itu ajan maghrib. Kan itu gue masih, sekolahan gue tuh masih swasta ya. Gue mondok. Sekolahan gue tuh pondokan. Jadi ada pondok, ada SMP, SMA, sama TK. Jadi satulah pondok itu. Jadi yang mimpin kan udah otomatis kiai kan ya. Nah, pas ajan maghrib itu disuruh sholat berjamaah di masjid. Karena di area camping gue itu nggak ada area sholat. Itu emang benar-benar kelas udah hancur. Itu kata orang-orang setempat sih itu TK, tapi udah nggak terpakai. TK udah hancur, atasnya juga nggak ada atapnya. Akhirnya sama kiai gue disuruh sholat maghrib di masjid berjamaah tuh, cewek cowok. Pas udah sholat maghrib, jujur gue agak merinding. Karena gue inget dulu lah. Pas sholat maghrib, udah selesai sholat lah, atiatul terakhir. Cewek teriak. Karena posisi dari area camping gua ke masjid itu sekitaran hampir 100 atau enggak ada 100. Hampir mendekati 100. Kan lumayan jauh. Betul. Itu selalu dengar teriakan. Karena gua masih kayak bingung aja, nggak mungkin ya kali teman-teman gua. Karena kan ada sebagian cewek yang nggak sholat karena lagi ada haid kan. Lagi halangan. Iya, lagi halangan. Akhirnya ya gua mikirnya mungkin cuma pikiran gua lagi kosong atau gimana. Nah, pas sudah suara teriak itu ternyata bukan gua doang yang dengar. Hampir semuanya tuh yang masjid. Iya. Akhirnya satu orang lari. Lari buat ngecek. Ada apa sih sebenarnya? Pas dia ngecek ke camping, ini benar. Ada kesurupan di situ. Jujur itu teman kelas gua. Adalah namanya nggak gua sebutin. Ternyata emang sebenarnya ini teman gue ini dia sempet sebelum hari hala ya. Dia tuh sempet catat sama gua nanyain. Ini gue gimana sih kalau misalnya gue ikutan kayak gitu, sedangkan dia itu punya iga jarang. Tahu lah ya, iga jarang tuh sering kemasukan atau segala macam, gampang ketempelan. Nah, pas banget udah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atiyatul terakhir, itu langsung teriak wah gitu kan. Dan itu saat itu emang kondisinya benar-benar habis sholat itu, Mas. Habis sholat banget. Sholat. Pas itu teman gue lari,
teriak juga. Maksudnya teriak itu kayak ngabarin, woi, nih si ini kesurupan. Iya. Lari yang dari masjid. Di situ kalau nggak salah guru gue itu ada yang sholat di masjid itu ya, itu ada 4. Ada 4. Itu lari semuanya. Lari. Karena gue dulu masih mikirnya masih apa ya? Masih belum terlalu paham atau gimana. Ya gue bodo amat. Gue bodo amat, gue jalan, gue ini. Nah, pas itu selesai maghrib, surupan 1 kan. Guru gue ini ngobatin si perempuan ini kan. Itu disentuh, dipegang, apa itu nggak mempan-mempan. Disentuh itu teriak. Iya. Dia ini teriak. Karena dulu gue masih suka bercanda, gue teriak gitu kan. Itu mah setan remuk. Iya. Dipegang sakit, makin kenceng teriak. Makin kenceng. Iya. Kayak mungkin nggak suka sama gue atau gimana kali ya. Makin teriak. Nah, pas dia teriakan terakhir, itu yang gong. Itu menurut gue langsung merinding. Teriakan terakhir, wah, semuanya kena. Itu semua perempuan. Bahkan yang hampir yang nggak berhalangan pun yang nge-head kena juga. Guru gua perempuan kena juga. Pas dia teriakan terakhir tuh, yang kenceng banget tuh langsung nyamber semua. Terus. Di situ gua langsung merinding. Nah, akhirnya kiai gua turun tangan. Guru besar sekolahan gua lah. Beliau bilang, udah semuanya di dalam bangunan TK. Karena kan tadi gua bilang kan, itu bekas bangunan TK. Semuanya di bangunan TK itu pada pegang tangan. Pada baca Al-Ikhlas, Anas, sama Al-Falaq. Terus tuh berkali-kali. Adalah satu perempuan itu guru, ada yang bikin pagar gaib segala macam gitu kan. Nah, posisi karena gue dulu masih bandel atau gimana kali ya, gue pegangan sama cewek. Gue bilang sama si cewek ini, tolong ya, jangan ngelamun. Dia iyain gue. Tapi pas baca Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq itu tiba-tiba kesurupan juga. Ya gue takut dong. Karena posisi di samping gue. Pas di samping lu. Pas banget sama gue. Gue teriak ke yang tadi ibu-ibu bikin pagar gaib itu. Gue teriak, kata dia, "Yaudah gendong sini." Gue bingung. Karena posisi gue takut dan gue ini nggak bisa gendong itu. Tapi dipaksa tuh sama ibu-ibu itu kan. Pas gue gendong, gong banget. Takut banget gue, merinding. Lagi gue gendong yang tadi awal tiduran, tiba-tiba melototin ke gue, senyum. Serius? Jujur ya, sorry gue potong, gue beneran merinding gue denger ini. Karena, sorry masih gue potong, mungkin di posisi gue, kalaupun gue di posisi lu waktu itu, gak kebayang sih serem apa, gue akuin. Ini aja gue merinding, gue juga merinding, gue akuin. Nginget zaman-zaman dulu tuh sumpah gue merinding banget. Ini, sorry sebelum kita lanjut, gambarannya persis kayak kalian kalau pernah nonton film horor ya, ketika si sosok yang lihat dengan tatapan kayak tadi Mas ya. Ini langsung dialami oleh Mas Teguh. Jujur, saya pribadi merinding juga. Oke Mas, lanjut Mas. Iya, pas gue gendong, natap mata gue sambil senyum. Ya siapa sih nggak takut? Benar. Di sisi lain, gue nggak berani. Maksudnya gue nggak berani ngelepas tuh cewek, perempuan. Gue berani langsung lepas gitu aja. Tetep gue lawan, tetep gue gendong, gue jalanin gue anterin sampai guru gue yang satu lagi gitu kan, buat diobatin. Jadi pas gitu, gue ngelamun kayak sebenarnya ini ada kejadian apa sih kok sampai kayak gini. Ternyata ya udah selesai itu amani lah sama guru-guru gue gitu kan. Jadi kayak yang nggak kesurupan suruh ke masjid. Jadi yang nggak kesurupan tuh ke masjid. Nah yang cewek yang masih kesurupan itu masih ditanganin tuh sama guru-guru gue. Nah disitu kan tadi gue sempat merenung kan, mikirin ini kenapa sih kok bisa kayak gini. Akhirnya gue nanya-nanya lah ke orang-orang setempat, terus teman-teman gue juga mungkin yang ngelakuin kesalahan yang di tempat itu kan. Pertama gue nanya sama warga setempat, gue nanya, "Pak, kalau boleh tahu itu kenapa sih kok bisa kayak gini? Apa emang sebelumnya pernah atau gimana?" Dia ketawain gue. "Tahu nggak? Gara-gara apa?" "Gara-gara temen lu." Ya gue panik dong, karena dia bukan siapa-siapa gue gitu kan. Tiba-tiba digituin. "Gara-gara temen lu." Tanya, "Kenapa Pak?" "Temen lu ngambil bambu itu sembarangan, nggak izin. Main cabut-cabut aja. Iya. Yang kedua, temen lu nendangin katak. Katak lagi lewat ditendangin sama dia. Tendangin. Dan itu berulang.
Emang sih waktu itu yang katak itu gue tahu. Gue sempet ngelarang lah, kayak udahlah taruh situ aja, jangan diapa-apain. Soalnya gue mikirnya bukan ke makhluk halus, gue lebih mikirnya itu makhluk hidup gitu kan. Gue kasihan. Nah situ gue mulai introspeksi diri kan, oh iya mungkin itu. Nah yang kedua gue nanya sama temen gue perempuan yang nggak kesurupan. Pas gue nanya, ternyata ada adik kelas gue, karena kan gue sekolahnya gabung kan, ada SMP, SMA, jadi digabung tuh SMP sama SMA, itu gabung. Nah makanya itu yang kejadian yang perempuan ini SMP, jadi adik kelas gue. Adik kelas gue ini ternyata buang haid sembarangan. Darah haid itu sembarangan. Jadi kan pas gue nanya detailnya, di sini kan ada gedung TK. Nah gue masih ingat banget, di sini perahu rusak. Emang sini gue tempat mainan gue. Nah di sini ada kamar mandi, tapi kamar mandi terbuka. Itu khusus buat laki-laki yang kencing. Nah kata teman-teman gue yang perempuan, dia buang haid di sekitaran sini yang ada pohon besar ini. Iya. Nah di situ akhirnya dia mungkin punya konspirasi kali ya. Itu yang bikin setan datang. Gue nggak tahu karena gue nggak paham lah tentang hal-hal gaib gitu. Katanya itu karena buang haid sembarangan, datanglah tuh setan-setan segala macam ini. Nah tapi kalau gue pikir-pikir emang benar, karena kan tuh kalau kata mitos-mitos kan tuh darah suci ya, atau darah apalah yang bisa darah kotor yang bisa datengin setan gitu segala macam. Nah yang keempat temen gue cowok, dia mainin biawak, anakan biawak. Gue nanya langsung sama orangnya, dan si orang ini satu-satunya cowok yang kesurupan. Satu-satunya cowok yang kesurupan di antara banyak cowok di acara itu. Satu-satunya dia doang yang kesurupan. Kesurupannya aneh juga, unik lah. Kesurupan sholat. Jadi ya mungkin gue nggak tahu ya, ini orang benar-benar kesurupan apa kagak. Waktu itu dia nggak sholat gitu kan. Aku lagi nongkrong di depan masjid, lalu suruh sholat. Buruan lu sholat. Ya gue bingung, ini orang kenapa kan? Udah sholat tuh. Nanti dulu langsung teriak lagi sholat gitu. Ya otomatis kesurupan kan kayak gitu. Gue mikirnya ke situ. Nah lanjut lagi yang tadi gara-gara itu biawak, dia sempat ditegur sama aki-aki. Dia main itu, gue masih inget di kapal yang rusak ini, perahu. Dia mainin anakan biawak di situ. Nah aki-aki ini negor. Tuh, udahlah Tom, taruh di situ aja di pohon. Nah kata teman gue ini, iya kok nanti saya taruh dari gitu. Nah pas dilihat lagi, hilang. Aki-akinya nggak ada. Yang orang ini yang bilang ngelarang itu nggak ada. Jadi dia ngedengar jelas. Akhirnya dia malah tetap dimainin. Nah mungkin ya itu udah ketahuan lah ya, kenapa bisa kejadian kayak gitu. Sebenarnya kesalahan kita sendiri sih sebenarnya, bukan dari makhluk halus. Nah gue tahu-taunya itu pas foto. Nah pas foto itu waktu itu kan 2 hari 2 malam ya acaranya, tapi gue pulang 2 hari 1 malam. Iya, karena nggak kuat lah. Pas pulang itu, jadi gue lanjutin lagi tuh di pondok pesantren. Nah pas itu gue ngeliat fotonya itu jujur ya, kan ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu udah banyak di situ. Nah terus di belakang itu udah semak-semak. Itu semuanya kelihatan. Di pohon kelapa itu ada pala sama rambut panjang. Di semak-semak itu yang tempat teman gue ngambil bambu sembarangan, itu ada kuntilanak gede banget. Bukan tinggi, lebar. Itu posisi siang, Bre. Iya. Siang. Gue juga bingung, ini foto dari mana? Kok ada gitu? Nah, gue mikirnya mungkin foto lama atau gimana kan? Tapi kok ada perkemahan sekolahan gue. Berarti emang ini foto diambil dari teman-teman gue, kakak kelas gue. Itu foto bersama yang semua angkatan atau emang gimana? Lagi dokumentasi biasa aja. Jadi anak-anak lagi pada sibuk, nah mereka foto sendiri. Kegiatan. Iya. Mereka tuh taunya pas malam, sama itu ditanda-tandain bulat, tadi yang kuntilanak dibulatin. Gue lupa, udah hilang kayaknya fotonya. Sumpah itu foto menurut gue yang bikin gue merinding sebenarnya itu, yang bisa kelihatan langsung. Kan jujur ya, gue tuh bukan nggak mau atau nggak bisa ya, gue nggak pernah dilihatin setan gitu. Dibilang penasaran, dibilang takut, setengah-setengah lah ya. Tapi haus lama-lama ya. Iya Mas Teguh. Haus ya lama-lama ya. Nah, jadi teman-teman
sebenarnya dari cerita Mas Teguh ini benar-benar ya, saya juga sebenarnya agak sedikit ini ya, shock pertama, yang kedua juga pasti agak merinding gitu kan mendengar kisah ini. Nah, sebelum lanjut, Mas Teguh mau minum nggak? Boleh dong. Minum ya. Jujur Kopi capek mau, Mas? banget. Gua kopi sih. Kopi ya? Lebih domain kopi. Oke, kita ngopi ya. Oke, Boleh. bentar guys, kita ngambil kopi dulu. Tapi ini boleh ngerokok? boleh. Oh, serius? Boleh. Oh. Nah, ini Mas Teguh ngopi dulu ya. Iya. Oke, boleh ngerokok kok gitu. Kita biar enak. Mas boleh ngerokok Mas ya? Boleh. Sambil ngerokok lah ya. Rokok. Oke, jadi sebelum dilanjut, izin dulu nih, mau ngerokok dulu, gitu. Nah, jadi Mas Teguh ini tuh menceritakan beberapa kejadian yang pernah dialaminya di saat masa-masa sekolahnya dulu. Dan alhamdulillahnya Mas Teguh ini bukan menjadi korban Mas ya, bisa dibilang ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillahnya. Jadi Mas Teguh ini benar-benar banyak dapat kisah ya, bukan berdasarkan karena teman-teman yang kesurupan aja, tapi juga ada dari beberapa warga sekitar yang mau menjelaskan apa sebab akibatnya sampai teman-teman yang Mas Teguh ini mengalami kesurupan massal ya mungkin Mas. Iya, itu termasuknya kesurupan massal sih. Kesurupan massal. Hampir semua perempuan sih. Oke. Selain dari cerita ini Mas, itu kan cerita mungkin di masa lalu. Di masa-masa yang sekarang ada nggak gitu yang baru-baru Mas Teguh alami atau apa? Yang sekarang ya. Mungkin kalau sekarang ini sih lebih ke apa? Capek pikiran aja. Capek pikiran. Iya, jadi nggak ada tuh hantu apa namanya, nggak ada. Nggak ada ya. Sekarang gue udah mikir gitu ya, hantu sebenarnya ada, tapi apa? Kalau cuma sebatas bayangan ya itu mungkin pikiran lo aja Pikiran. yang capean. Oke. Tapi gue belum pernah ngeliat secara langsung. Oke. Pocong, kuntilanak. Tapi kalau foto atau video ya banyak lah ya di sana. Tapi kalau secara langsung gue belum. Oke. Ini cukup menarik nih Mas, karena kalau menurut gua, lu kan tadi seorang mahasiswa. Iya. Nah, kalau boleh tahu, lu pulang pergi atau ngekos Mas kira-kira? Gue ngontrak. Kontrak. Sebelumnya ngekos, Mm-mm. tapi menurut gue kan kosan mahal ya. Iya. Akhirnya gue pindah ke kontrakan yang Pindah lebih kontrakan. besar. Oke. Dan ketika lu kontrak ini, adakah kejadian mistis yang pernah dialami? Mungkin ini ya pernah sih. Itu lebih ke suara kalau gue. Suara. Itu pernah lah gue ceritain ke teman gue, ke teman kuliah gue. Jadi posisi gue kalau pulang kuliah itu kan malam ya. Kalau selesai matkul kan jam 9.40. Itu kan ya namanya anak muda, kita nongkrong dulu. Iya. Selesai itu atau pulang-pulang itu jam 12, jam 1-an gue baru pulang. Gue pulang lah tuh ke kontrakan. Gue nggak ada motor kan, karena dari kampus ke kontrakan gue itu sekitaran 4 menit lah. Gue jalan kaki. Gue jalan, gue nyampe rumah, sampai kontrakan, ya biasa gue cuci-cucian dulu, gue ganti pakaian dulu, gue ngeluarin peralatan tasan segala macam dari tas. Gue rebahan, tiduran sambil main HP. Kan di kontrakan gue itu di kamar kan ada kaca yang menghadap ke gua ya. Nah atas itu ada ventilasi udara. Dan ventilasi udara itu dari kayu, bukan dari tembok langsung tuh enggak, tapi dari kayu. Nah pas itu gua cuma dengar suara doang, suara dengar kayak serak, serak. Tapi di jendela, gue mikir, gue positive thinking, mungkin kayu, pohon, karena kontrakan gue itu samping-sampingnya sama pohon gede. Mungkin pohon. Kok ada lagi suaranya, serak. Gue ngeliat kan, nengok ke jendela. Pas gue lihat, ini ventilasi udara kaca kamar gue jauh dari pohon. Ternyata gue kira deket kan. Udahlah, mungkin apa gitu kan. Tidur lagi gue, maksudnya rebahan lagi. Suara lagi 3 kali, serak. Ini lebih panjang, serak. Oke. Ya di situ gue langsung kayak pikiran gue langsung hancur gitu, kayak Pasti berantakan ya. berantakan kayak nggak mungkin lah. Tapi bener kayak bingung gitu, kayak bingung antara bener atau enggak gitu. Gue bingung, akhirnya lampu gue matiin, gue tidur. Karena posisi gue tipe orang yang gini bre. Gue kalau ke setan gue nggak harus ditakutin gitu.
maupun lu ganggu gua itu yang penting lu nggak matiin gua gitu udah. Itu gua udah aman banget gitu. Udah aman ya. Cuma suara doang. Dan kalau boleh tahu tadi kejadian itu di jam pagi atau jam berapa? Jam 2, jam 3 pagi. Jam 2 kan gue nyampe jam 1 malam. Sekitar jam setengah 2-an. Setengah 2. Setengah 2 malam. Itu kondisi kosan emang udah benar-benar sepi ya, penghuni pada tidur. Kontrakan gue tuh sepi banget. Oke. Dia jam 9 malam udah sepi banget. Nggak rame kayak kampung lainnya gitu. Oke, Mas Teguh, itu kan tadi dari cerita tentang kontrakan ya. Iya. Kosan yang pernah Mas Teguh alami. Nah, kalau berkaca atau melihat dari latar belakang Mas Teguh yang seorang mahasiswa, pernah nggak sih mungkin dalam satu momen acara Mas Teguh tuh lagi ikut acara keluar, pokoknya acara dari kampus, entah itu semacam kalau di kampus itu kan ada itu apa yang namanya organisasi ya gitu teman-teman, dan apa ya LKMPD mungkin atau LKM gitu. Ada nggak cerita yang pernah Mas Teguh dapat saat itu? Kalau gue pas acara-acara kampus gitu, gue nggak ngalamin, tapi teman gue yang ngalamin. Jadi ini cerita dari cerita teman gue. Dia cerita sempet lah ke gue. Jadi kan kampus gue ini kan Fikes ya, Fakultas Kesehatan lah ya. Nah Fikes itu kan ada yang namanya Camping Day. Nah Camping Day itu kalau nggak salah sampai malam lah, dari pagi sampai malam. Dia hampir sama kayak cerita gue yang tadi pertama, kesurupan massal di kampus. Kalau itu nggak di luar tapi di kampus. Di kampusnya. Kalau itu gue kurang tahu lah ya, maksudnya kejadiannya kan gimana, terus gara-gara apa gue nggak tahu, karena gue ceritain. Tapi gue denger dari security kampus gue, ya sebenarnya setiap rumah, setiap tempat, setiap sekolahan lah ya, itu udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dan denger ada yang bilang kampus lu itu kerajaan bre. Kerajaan apa Mas kalau boleh tahu? Ya kerajaan zaman dulu. Tapi apa ya, karena gue belum ngeliat langsung ya gue nggak percaya. Gue nggak percaya begitu aja. Akhirnya dari situ gue kayak ada rasa penasaran kan, apa gue buktiin ya, apa gue buka mata batin gue ya. Tapi gue denger dari teman gue itu, jangan pernah lu buka mata batin lu kalau lu nggak kuat. Yang ada lu jadi gila nanti. Dari situ gue langsung kayak mundurin apa ya, niat gue buat buka mata batin itu kan. Tapi gue tetap masih penasaran gitu. Maksudnya kerajaan tuh ya siapa sih orang yang mau ngeliat kerajaan? Pasti kayak wow gitu. Apalagi kan secara langsung ya, pakai mata batin lagi. Nah itu udah pasti wow, pasti megah banget. Tapi ada yang bilang kerajaan tuh kerajaan goib, terus setan-setan tuh pada di situ semua. Ya balik lagi, gue nggak percaya. Gue nggak percaya kalau gue belum melihat langsung. Gitu. Gue tipe orang yang nggak gampang percaya sama orang lain. Lagi karena setan gitu kan. Kalau gue belum melihat langsung. Mungkin itu doang sih kalau yang dari cerita temen gue. Jadi teman-teman, itu tadi kita udah mendengar cerita dari Mas Teguh tentang pengalamannya, tentang inspirasinya juga pasti ada ya kan. Yang mungkin kita bisa pelajari dan kita bisa tangkap adalah jangan pernah melakukan apapun itu sembarangan, apalagi ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang baru, teman-teman. Minimal tuh jaga sopan, jaga sikap, attitude diutamakan ya teman-teman ya. Apalagi karena kita berkunjung ke luar tempat yang emang belum pernah kita kunjungi. Minimal ketika emang kita ingin melakukan sesuatu itu, kita bisa lebih izin dulu mungkin kepada warga setempat. Kan? Apalagi ini bre, kalau masalah izin teman gue pernah kencing sembarangan, buang air kecil sembarangan. Iya. Dia nggak izin. Kayak banyak lah orang yang bilang katanya kencing itu izin kalau bisa dicudain. Nah dia nggak ngelakuin itu. Besoknya bengkak. Dia bilang sama orang, dia sempat berobat ke orang pintar kan. Katanya dia itu disentil sama makhluk halus. Karena perkara izin ya teman-teman. Makanya itu harus jaga sopan sih sebenarnya. Jangan kencing sembarangan. Simak ya teman-teman ya. Intinya kemanapun itu kita yang penting jaga sikap, jaga adab ya teman-teman ya. Kan kita nggak tahu gimana mereka tuh bahasanya ganggu kita gitu. Sebenarnya selagi kita nggak mengganggu mereka, mereka juga akan mengganggu kita. Betul. Kita ke diri kita agar lebih berhati-hati ketika ke tempat baru. Baik teman-teman ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton cerita kali ini, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Mas sama ya udah hadir di segmen cerita seramu di Tajuk Misteri ini. Jujur ini ceritanya menginspirasi juga dan bikin saya merinding juga Mas. Serius? Nah buat teman-teman jangan lupa di follow, like, and subscribe ya. See you and goodbye.